Halo, selamat datang di channel Ayo Les. Channel ini menyediakan berbagai macam materi pelajaran, soal dan pembahasan, serta beberapa eksperimen sains. Namun, sebelum lanjut, silahkan klik like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda tidak tertinggal video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bersama kakak Khairul Huda dari channel Ayo Les. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas penilaian akhir semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Di sini masih kakak kosongkan tahunnya dengan tujuan apabila adik-adik menemukan video ini ataupun belajar tentang materi prakarya kelas 7 adik-adik di tahun 2024 ataupun 2025 ketika kurikulum di Indonesia masih menggunakan kurikulum 2013, soal ini masih sangat sesuai karena soal-soal ini dibuat berdasarkan kisi-kisi dari kurikulum 2013 untuk mata pelajaran prakarya kelas 7. Baiklah adik-adik semua, mari kita mulai mengerjakan soal mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1. Berikut merupakan jenis serat yang dibuat dari tumbuhan yaitu A. Wol, B. Sutra, C. Mineral, S. Bes, ataupun D. Linen. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Linen. Kenapa? Karena wol itu bukan, wol itu dari domba. Kemudian sutra ini bukan, dari ulat. Kemudian mineral S. Bes ini juga bukan. Soal nomor 2. Sifat bahan yang hidroskopis atau menyerap air, mudah kusut dan kenyal dalam keadaan basah, kekuatannya bertambah kurang lebih 25%, yaitu A. Katun, B. Wol, C. Rayon, ataupun D. Linen. Jawaban yang paling tepat adalah A. Katun. Kenapa? Karena katun itu memang kondisinya akan bertambah kuat kurang lebih 25% dalam keadaan basah. Kemudian juga mudah menyerap air. Makanya kain katun itu sering sekali dipakai untuk membuat kaos bagi para yang suka olahraga. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bahan wol jika dipanaskan akan menjadi A. Lunak, B. Keras, C. Kaku, maupun D. Lemas. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kain wol karena itu terbuat dari bulu hewan maupun binatang, maka ketika dipanaskan itu akan menjadi lebih lunak, sehingga jawabannya adalah yang A. Silahkan adik-adik ingat, kalau kain wol dipanaskan itu akan menjadi lebih lunak. Soal nomor 4. Berikut hal-hal yang bukan merupakan sifat serat sutra adalah A. Licin dan berkilap, B. Kenyal dan kuat, C. Lembut dan halus, D. Kurang dapat menyerap air. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ingat, ini adalah yang bukan. Kenapa kok gitu? Karena yang A, licin dan berkilap, ini adalah salah satu sifat dari sutra. Kemudian kenyal dan kuat, ya ini sifat dari sutra. Kemudian lembut dan halus juga sifat dari sutra. Dan yang D itu bukan. Kenapa? Karena sebenarnya sutra itu memiliki daya serap ataupun daya hisap air yang sangat tinggi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal nomor 5. Jenis kain yang tidak memiliki sifat elastis sehingga meski direntangkan tetap saja tidak akan melar, yaitu A. Katun, B. Wol, C. Rayon, ataupun D. Linen. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Ingat, linen tadi adalah serat yang berasal dari tumbuhan, sehingga linen ini tidak bisa melar. Kita lanjut ke soal nomor 6. Tahapan pertama saat akan melakukan perencanaan karya seni dari bahan serat adalah A. Mempersiapkan alat dan bahan, B. Menggali ide, C. Identifikasi kebutuhan, ataupun D. Membuat sketsa karya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Jadi sebelum kita membuat
perencanaan karya seni, maka yang harus kita lakukan adalah identifikasi kebutuhan. Kebutuhan serat yang dipakai itu apa, kemudian ada di mana, kita harus identifikasi terlebih dahulu. Kemudian kita akan menggali ide, mempersiapkan alat dan bahan, dan membuat sketsa karya. Jadi jawaban yang paling tepat yang untuk tahapan pertama yaitu yang C, identifikasi masalah. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 7. Bagian eceng gondok yang digunakan untuk bahan kerajinan anyaman yaitu titik-titik. Kalau di sini ditanyakan adalah bagiannya, berarti yang paling tepat adalah yang B. Jadi yang dipakai untuk membuat anyaman yang berasal dari eceng gondok itu adalah tangkainya, bukan daunnya, bukan akarnya, bahkan ataupun bukan bunganya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 8. Berikut ini merupakan produk yang berhubungan dengan tekstil kecuali titik-titik. A. Benang, B. Kain, C. Pakaian, ataupun D. Kerajinan. Jawaban yang paling tepat karena di sini yang diminta adalah kecuali, yaitu yang D. Benang ini salah satu bentuk dari tekstil, kain ini juga pakaian, ini merupakan hasil akhir dari produk tekstil. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 9. Tenun, rajut, renda, kempa, dan benang tunggal merupakan jenis bahan tekstil menurut jenis titik-titik. A. Produk, B. Bahan, C. Warna, ataupun D. Konstruksi. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Tenun, rajut, renda, kempa, dan benang tunggal itu merupakan jenis bahan tekstil yang digolongkan berdasarkan jenis konstruksinya ataupun jenis pembentuknya, bahan dasarnya. Oke, kalau produk ini bukan, bahan ini juga bukan, warna ini tidak ada pengaruhnya. Berarti yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Bahan tekstil harus bersifat hidroskopis ya ini, yaitu titik-titik. A. Menyerap air, B. Bersifat sejuk, C. Tahan panas, ataupun D. Tanpa estetik. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Higroskopis itu adalah mudah menyerap air. Kita lanjut ke soal nomor 11. Berikut ini adalah sifat yang dimiliki oleh kantong kresek plastik kecuali titik-titik. A. Lentur, B. Transparan, C. Kaku, ataupun D. Tidak mudah sobek. Jawaban yang paling tepat karena di sini adalah kecuali, yaitu yang C. Kenapa kok seperti itu? Ya, karena kantong kresek ataupun kantong plastik itu bersifat lentur. Kemudian ada yang transparan, ada yang tidak. Berarti ini B masih masuk lah. Kemudian yang D itu tidak mudah sobek. Ini juga masuk karena kantong kalau mudah sobek gimana mau dibuat wadah kan gitu. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C, kecuali kaku. Kalau kantong kresek itu kaku, maka akan susah untuk dipakai kayak gitu. Kita lanjut ke soal nomor 12. Langkah awal sebelum memulai pembuatan kerajinan dari kantong plastik bekas yaitu ataupun adalah titik-titik. A. Membuat pola, B. Mencuci dan mengeringkannya, C. Memotong sesuai dengan kebutuhan dan ukuran, ataupun D. Merangkai pada sebilah kawat. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jadi sebelum kita mengolah plastik bekas untuk kerajinan, tahapan pertama yang harus kita lakukan adalah mencuci dahulu dan mengeringkannya. Jangan sampai kertas itu kotor dan tidak tahu asalnya dari mana, langsung kita buat kerajinan. Soal nomor 13. Dengan memanfaatkan banyak kantong plastik, kita akan mendapatkan banyak keuntungan kecuali titik-titik. A. Mendapatkan keuntungan ekonomi. Oke, ini masuk. B. Ikut menyelamatkan lingkungan dari pencemaran. Ini masuk. C. Mendorong produksi plastik dalam jumlah yang berlebih. Loh, ini bukan. Kenapa? Karena kita kan ini memanfaatkan banyak kantong plastik, kita dapat mendapatkan banyak keuntungan. Lah ini menambah limbah nanti. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. D. Tidak kesulitan untuk mendapatkan bahan baku kerajinan. Ini juga bukan. Kita lanjut ke soal nomor 14. Soal nomor 14. Berikut ini merupakan contoh pengemasan makanan yang berguna untuk pengemasan makanan adalah titik-titik. A.
kertas minyak, B. Manila, C. HVS, ataupun D. koran? Jawaban yang paling tepat adalah untuk pengemasan makanan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang A. Manila ini nanti akan basah ya. Kemudian HVS basah, koran apalagi wong ada tintanya. Ini bahaya kalau dibuat bungkus makanan tanpa ada lapisan kertas minyaknya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 15. Berikut ini merupakan kelemahan bahan dari plastik, yaitu titik-titik. A. Lihat dan kuat. B. Tidak tahan panas. C. Ringan. Ataupun D. Tidak mudah pecah. Nah, di sini ditanyakan adalah kelemahan dari bahan plastik. Berarti kuat, ya ini adalah kelebihannya. Kemudian ringan, ini adalah kelebihannya. Tidak mudah pecah, ini juga kelebihannya. Berarti salah satu-satunya kelemahan di soal ini adalah yang B. Berarti jawabannya yang B, tidak tahan panas. Ini merupakan kelemahan dari plastik ya. Kenapa kok seperti itu? Karena ketika plastik dikasih air yang mendidih atau suhu yang tinggi, maka akan menyebabkan pecah ataupun rusak, bahkan bisa terbakar, meleleh. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Berikut ini merupakan karya kerajinan yang dapat dibuat dari bahan bubur kertas, yaitu titik-titik. A. Topeng, B. Mozaik, C. Kolase, ataupun D. Anyaman keras. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 16 adalah yang A. Ya. Kenapa kok A? Karena A ini merupakan karya kerajinan yang mana bisa dibuat dengan bahan bubur kertas. Dengan cara apa itu dibuatnya? Dengan cara mencetaknya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 17. Berikut ini, soal nomor 13. Soal nomor 17. Jenis kertas yang paling mudah digunakan untuk membuat bubur kertas adalah kertas titik-titik. A. Koran, B. HVS, C. Manila, ataupun D. NCR. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kenapa? Karena kertas koran itu sifatnya mudah hancur ketika dikasih rendaman air ataupun ketika direndam di dalam air, sehingga koran itu sangat mudah untuk dijadikan bubur kertas. Soal nomor 18. Teknik yang dapat kita lakukan untuk membuat karya dari kerajinan bubur kertas, yaitu kecuali titik-titik. Nah, di sini ditanyakan beberapa teknik yang bisa dipakai untuk membuat kerajinan bubur kertas. Kecuali ya, berarti yang tidak bisa dipakai. Oke, yang pertama A. Mencetak, ya ini bisa. Kemudian mengecor, ini juga bisa. Merekakan, ini juga bisa. Yang paling tepat untuk soal nomor 18 yaitu yang B. Kenapa? Karena memijat itu tidak bisa dipakai untuk membuat cetakan ataupun membuat kerajinan dari bubur kertas. Soal nomor 19. Berikut ini yang bukan merupakan teknik 3M dalam pengolahan karya seni adalah titik-titik. A. Menggunting, B. Merekat, C. Melipat, ataupun D. Menggambar. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 19 adalah menggambar. Soal nomor 20. Tahap paling awal pada saat melakukan perencanaan karya seni adalah titik-titik. A. Membuat sketsa karya seni, B. Menggali ide dari berbagai sumber, C. Mengidentifikasi bahan yang digunakan, ataupun D. Menganalisa kebutuhan. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 adalah yang D. Sebelum kita melakukan perencanaan karya seni, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan ataupun menganalisa kebutuhan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke adik-adik, terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir, soal nomor 1 sampai soal nomor 2. Namun adik-adik perlu diketahui bahwasanya soal ini sebenarnya ada sampai soal 40. Apabila adik-adik ingin melanjutkan melihat soal dan kunci jawabannya di video kali ini, di channel kali ini, silahkan berikan komentar di kolom komentar untuk meminta video part 2. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya adik-adik nanti akan selalu update, akan selalu dapat informasi ketika saya mengupload video baru. Terima kasih dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.